Lupakan yang lalu, tatap yang akan datang. Timnas Indonesia, itu yang akan gue bahas kali ini. Kenapa? Karena di bulan ini adalah bulannya Timnas. Sekarang pun lagi FIFA Matchday, klub-klub juga lagi pada libur. Jadi kita alihkan dukungan kita untuk Timnas Indonesia. Ada dua, ada yang senior dan ada yang U23. Kalau gue pribadi lebih condong, lebih bergairah ketika gue akan ngebahas yang U23. Karena susunan pemainnya gila luar biasa. Ini adalah Dream Team. Dan ini bagi gue timnas terbaik Indonesia di usia U23 sepanjang gue nonton sepak bola Indonesia. Keren banget skuadnya, gue akan bacakan. Tapi sebelumnya, gue juga mau nyinggung masalah yang senior. Sebelum itu, gue minta kalian untuk like video gue pastinya supaya algoritmanya bagus dan video gue disebar kemana-mana. Dan juga gue mau ngasih tau ke kalian kalau gue lagi bikin TikTok baru. Di situ di TikTok gue itu gue ngebahas tentang timnas Indonesia. Ada bola-bola Eropa sedikit. Gue akan taruh link TikToknya di bawah di deskripsi. Lu bantu follow ke sana. Karena gue baru banget bikin, masih ratusan followersnya, sedih banget. Dan kaos gue yang gue pakai sekarang pun gue jual di sana. Jadi kalau misalkan lo tertarik kaos yang gue pakai, lu bisa beli di TikTok gue juga, gue jual di sana. Jadi ke deskripsi, lo pencet linknya, lo bantu follow gue untuk yang pada punya TikTok. Oke, gue mau langsung mulai. Gue akan ngebahas timnas yang senior dulu. Senior ini ada beberapa nama yang gue rasa nama baru ya. Yang gue rasa ini kayaknya belum waktunya dia di timnas senior. Tapi dipanggil pun sama si Sintayong, mungkin dirasa cocok dengan strateginya dia. Tapi kalau gue ngelihat perasaan kalau gue jadi pelatih senior, ya orang-orang ini nggak akan gue panggil. Kenapa dipanggil? Ada korelasinya dengan U23, karena banyak pemain-pemain U23 yang main di senior sekarang ditarik ke U23, dikumpulin ke sana. Jadi mungkin di seniornya ini ada sedikit kekurangan pemain. Maka dari itu dipanggil-panggilan nama baru. Yang pertama ada Wahyu Prasetyo PSIS. Terus ada Rian Kurnia dari Persib Bandung. Dan ada Aji Kusuma dari Persija Jakarta. Ketiga pemain ini gue nilai gue nggak kurang memperhatikan Wahyu Prasetyo ya. Tapi kalau misalkan dari Rian Kurnia sama Aji, kayaknya dia di klubnya sendiri pun masih belum yang yang main reguler. Dia masih jadi pelapis, bahkan jarang diturunkan. Tapi herannya gue bisa dipanggil sampai ke timnas senior gitu. Mungkin dia bisa berbicara banyak, atau Sintayong punya strategi khusus untuk pemain ini. Misalkan dia di klubnya nggak cocok di posisi itu, tiba-tiba Sintayong berusaha merubah penempatannya, posisinya di tempat lain, mungkin jadi lebih baik. Dan ini, pemanggilan ini pun mungkin ada bagusnya untuk klubnya itu sendiri. Bisa jadi pemainnya berkembang, mentalnya naik, PD-nya naik, dan dia ketika balik ke klub malah jadi bagus. Mudah-mudahan. Oke? Dan Persib Bandung menjadi penyumbang terbanyak timnas senior. Sekitar ada 4 pemain. Ada juga Borneo dan Persikabo yang menyumbangkan 3 pemainnya. Jadi, gue mau bacakan list pemainnya. Nanti kita lihat satu persatu orangnya. Yang pertama dari yang senior dulu. Oke. Ini ada Dandi Sulistiawan. Gue nggak tahu ya, Dandi Sulistiawan ini dari Bayangkara. Gue ngedenger rumor kalau dia cedera gitu. Apa dia bisa main atau enggak? Tapi si Dandi ini gue denger rumornya kalau dia kondisinya sekarang lagi kurang fit. Dia lagi cedera. Yang kedua ada Nadeo. Nadeo akhirnya dipanggil lagi. Kembali lagi dia ke timnas. Setelah sekian lama nggak dipanggil. Ini juga gue rasa karena Hernando Arinya balik ke U23. Jadi masih ada peluang kosong di sana, makanya Nadeo dipanggil lagi. Oke? Yang berikutnya ada Stefano Lillipali. Memang performanya lagi gila-gilaan, lagi luar biasa. Dia bermain di Liga Indonesia. Bagus banget. Adam Alis akhirnya dipanggil lagi. Terus ada Kambuaya, seperti biasa ini nama-nama yang udah yang udah reguler bermain di timnas. Egy Maulana Fikri comeback bermain lagi di timnas Indonesia. Jordi Amat. Terus ada Asnawi, ada Fahrudin, Sadi Ramdhani. Kontroversi Sadi Ramdhani akhirnya dipanggil lagi. Ada Edo Febriansyah, ada Mark Lok, Rahmat Irianto, Rian Kurnia. Nah, ini dia yang tadi, Aji Kusuma, Syahrul Trisna, Andi Setio, lo bisa baca di layar juga sekalian. Ada Reza Arya, Yance. Nah, Yance sama Yakob ini gue juga baca infonya dia cedera juga. Jadi ada Dandi, Yance, Yakob, sama satu lagi siapa itu? Shen Patinama. Shen Patinama juga infonya mau berangkat tapi tiba-tiba nggak jadi. Apa dia nyusul, apa gimana gue nggak tahu. Tapi
kayaknya dia nggak bergabung ke timnas. Tapi gue berharap banget dia bergabung ke timnas. Mudah-mudahan. Cuman info terakhir kalau dia lagi cedera dan dia nggak bisa gabung ke timnas. Yang terakhir ada Sandy Henny Walsh. Ini dia menjadi andalan timnas senior kita. Oke. Sekarang untuk U23. U23 lebih menarik dibahas. Kenapa? Karena ini ada selain di Asian Cup, ada untuk ke Paris juga Olimpiade, dan ini ada korelasinya antara turnamen yang sekarang kita jalankan. Ini bisa menjadi langkah kita sampai ke Paris. Oke? Gua akan bahas itu. Ini gua rasa menjadi prioritas dari STY. Jadi gini ya, di senior itu kita juga prioritas sebenarnya, karena kita mau mencuri poin untuk ranking FIFA-nya, tapi di lain sisi U23 ini ada piala yang harus dibuktikan oleh Sintayong gitu. Jadi agak berat juga kalau misalkan incarannya piala. Incarannya tuh targetnya, gue rasa ya, targetnya itu menjadi 3 besar di Asian Cup aja. Kenapa? Karena kalau 3 besar di sana itu dipastikan lolos ke Olimpiade yang ada di Paris. Tapi sebelum ke sana kita mesti lolos dulu di fase grup ini. Yaitu kita akan melawan beberapa tim yang kalau gue ngelihat dari susunan pemainnya ya, kayaknya kita bisa lolos dengan mudah. Mudah-mudahan kita bisa lolos dengan mudah. Nah, syaratnya apa? Harus juara grup. Harus dan wajib juara grup. Kalau nggak juara grup, kita belum tentu lolos. Opsi keduanya, kita menjadi runner-up terbaik. Dan itu bukan pilihan. Bagi gue, juara grup itu adalah harga mati. Nah, ini dia. U23 ini diisi pemain-pemain yang gue ngelihatnya jadi semangat gitu. Gue akan bacakan pemain-pemain yang dari U23. Yang pertama, ada Rafael Strijk. Rafael Strijk ini dari ADO Den Haag. Wah, ini top ini. Main di Eropa dan main reguler di sana. Terus ini pemain bagus banget. Terus ada Arkan Fikri di Arema. Ada Zaki Ashraf PSM yang kemarin juga sempat ditahan sama klubnya, sama kayak Persija juga nahan pemainnya, dan ini sekarang bisa bergabung Zaki Ashraf. Terus ada Nuri Agus Wibowo, mengagetkan juga dari divisi 2. Dari divisi 2 bisa dipantau sama STY, berarti nggak cuma yang di divisi 1. Divisi 2 pun dipantau sama STY, ternyata ketemu satu pemain, Nuri Agus Wibowo. Gue nggak tahu permainannya kayak apa, gue nggak pernah tahu orang ini siapa. Ya mudah-mudahan dia bisa berbicara banyak. Ada Titan Agung, Bayangkara, ada Komang Teguh. Nah ini lebih menarik nih. Jadi 2 pemain ini kan masih ada sanksi dari AFC karena yang terjadi keributan waktu itu. Sebelumnya dipanggil sama timnas, didaftarin, ternyata masih ada sanksi, akhirnya dipulangin lagi. Nah kali ini dipanggil lagi, gue khawatirnya itu mereka akan dipulangkan lagi kalau misalkan sanksi masih ada. Tapi PSSI sudah mengkonfirmasi itu, dia bilang kalau misalkan padahal sisa 2 match lagi harusnya dia nggak boleh main, tapi udah banding mungkin atau apa. Dan kedua pemain ini diizinkan sama AFC, kayaknya dicabut sanksinya atau gimana, dan dia bisa dimainin. Mudah-mudahan PSSI nggak salah informasi lagi, karena yang pertama dia bilang boleh, ternyata nggak boleh, akhirnya dipulangin. Nah gue pengen yang sekarang jangan ada kekeliruan kayak gitu lagi. Jadi kalau misalkan udah boleh, ya pastiin dulu gitu. Jangan sampai nanti ketika udah masuk ke timnas harus dipulangkan. Nah kita kekurangan 2 pemain nanti di sana. Oke? Yang berikutnya ada Fatur Rahman, ini menjadi andalan kita di lini depan. Terus ada Dava, ada Taufani yang menjadi penyelamat kita juga waktu itu. Dan gue nanti coba sedikit prediksi susunan line up dari pemain-pemain ini ya. Oke? Lanjut dulu gue, Ivar Jenner. Kita udah tahu, gila luar biasa. Elkan Bagot bermain di sana di U23. Makanya gue bilang di U23 ini kayak dream team gitu. Bagus banget pemainnya. Terus setelah Elkan Bagot ada Marcelino Ferdinand, lo bayangin. Ada Hernando Ari. Wah, Hernando Ari semoga mentalnya kemarin nggak mempengaruhi performanya sekarang. Bisa mengembalikan mentalnya. Ada Beckham Putra, gila luar biasa. Marcelino Beckham ada 2 di sana. Gua nggak tahu dia bisa disejajarkan atau salah satunya main ganti karena dua-duanya sama-sama bagus dan bertipikal yang sama gitu. Oke. Terus Rizky Ridho bersama Elkan Bagot di belakang. Wah, ini dahsyat ini. Donitri Pamungkas. Ada Rehan Hanan, debutan baru lagi dari Persija. Memang dia di tim Persija itu mainnya bagus banget. Kemarin pas lagi lawan Persib pun dia dimainin dari awal. Memang ini anak muda ini Masya Allah luar biasa permainannya. Dan mentalnya bagus. Gua menilai kalau dia memang pantas ada di U23. Oke? Siapa lagi? Ada Ilham Rio Fahmi masih dari Persija. Dan ini Muhammad Akbar Arjuansyah, ini juga cukup mengagetkan gitu. Ketika dia jarang bermain di Persija, tiba-tiba dia dipanggil ke timnas. Gue ngelihatnya agak heran. Sama kayak tadi gue ngeliat Aji dipanggil ke timnas senior. Agak kaget gue. Ini pun bikin gue kaget. Akbar
sama Aji ini adalah debutan yang bagi gue yang paling mengagetkan gue gitu. Mudah-mudahan dia bisa berbicara banyak di sana. Ada Witan Sulaiman, ada Sawyer, keren di sini. Ada Ramadan Sananta, Bomber, ada Dewangga, Detan juga ada di sini dari PSM. Ada Hoki Caraka, ada Pratama Arahan yang terakhir. Hoki Caraka gue respect banget sama dia karena dia menjadi salah satu pemain yang menolak untuk ikut akademi polisi dan ingin fokus berkarir di sepak bola. Jadi, wah ini anak punya mental daya juang yang luar biasa. Gua waktu itu sempat mengkritik dia karena dia pas lagi gagal Piala Dunia waktu itu. Tapi sekarang ini anak luar biasa, bagus banget. Mentalnya berani menghadapi resiko gitu, berani mengambil resiko. Oke? Nah, Sintayong ini dia akan fokus di kedua-duanya, di kedua timnas dia akan fokus. Dia akan pertama ada di satu senior, dia akan terbang lagi ke U23, nanti balik lagi ke senior. Jadi agak capek Sintayong memang, dan harusnya normalnya nggak begitu. Karena apa? Karena konsentrasi dia tentu akan kepecah. Harusnya seorang pelatih itu konsentrasinya satu aja ke tim yang dia pegang. Jangan sampai megang senior juga, U23 juga, ini juga. Nggak akan fokus kalau misalkan lu megang terlalu banyak tim gitu. Walaupun sehebat STY, gue rasa pasti ada pasti ada kelemahannya ketika mesti megang lebih dari satu tim. Agak sulit, tapi positifnya apa? Positifnya dia bisa membagi antara senior dan U23 rapih banget kayak gini nih. Pemain-pemain U23 ini kan rata-rata pada main di senior juga. Pangkas generasi itu suksesnya terbukti dengan skuad yang sekarang ada di U23. Ini salah satu terobosan dari STY yang fenomenal buat gue. Kita tercipta timnas U23 yang super hebat ini karena pangkas generasi dari Sintayong. Gue bilang super hebat karena gue ngeliat personal pemainnya. Gue nggak tahu kalau misalkan dia dimainin jadi satu tim, apakah kompak apa enggak. Tapi kalau ngeliat dari person-personnya, ini nama-nama beken semua yang ada di timnas U23. Oke? U23 gue coba menyortir lagi pemain-pemain yang super bintangnya. Di sana ada Hernando Ari, ada Elkan Bagot, Rizky Ridho, Dewangga, Marcelino, ada Arhan, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Witan Sulaiman. Ini nama-nama yang kayaknya akan mencuri perhatian kita semua. Oke? Dan tadi nama yang gue sebutin itu dia yang main yang rutin bermain di timnas senior. Kalau dia balik ke U23, ketemu lawan U23 lagi, gue rasa PD-nya dia di atas pemain-pemain U23 yang lain karena biasanya dia main di senior. Oke, susunan line up-nya beberapa nama akan gue masukin sesuai versi gue. Yang pertama pasti Hernando Ari, kiper, karena bagus banget performa dia sebelumnya. Terus di lini belakang yang paling bikin gue happy. Kenapa? Karena kirinya ada Arhan. Di kanannya gue nggak tahu nih, bisa jadi Rio Fahmi yang ada di sebelah kanan, di bek kanan. Tengahnya itu bisa ditaruh Elkan Bagot dan Rizky Ridho. Oke? Ini 4, kalau misalkan Sintayong pakai 4 back ya. Kalau Sintayong pakai 3 back, ini kadang Sintayong pakai 3 back juga, kadang 4 back, kadang 3 back. Ini Dewangga masih bisa turun ke belakang, atau masih ada beberapa nama lagi yang bisa isi di lini belakang. Masih ada Ferrari yang bisa ngisi lini belakang timnas Indonesia. Di lini tengahnya juga nggak kalah menarik. Ada Marcelino, ada Ivar Jenner, ada Arkan Fikri, ada Beckham Putra. Oke, ini yang kayaknya akan dipilih sama Sintayong, nama-nama ini. Ini bagus banget bagi gue. Marcelino, Ivar, Beckham di tengah tuh bagus banget ya. Sekarang siapa nama yang mungkin ada yang kelewat gue? Mungkin Witan bisa di sana, atau ya itulah, paling enggak itu pemain-pemain yang bisa diandalkan di tengah. Sekarang depannya ada Sananta, Sawyer, sama Fajar Fatur Rahman. Nggak usah diragukan lagi. Kalau misalkan Rafael Struijk juga ada di sana. Wah, ini pilihannya banyak banget. Makanya gue bilang Dream Team ini, perang bintang di timnas U23 ini bener-bener Dream Team gitu. Sananta di sana ada, bisa jadi pilihan utama. Ada Fajar Fatur Rahman juga selalu ngegolin di timnas. Ada Rafael Struijk juga selalu performanya nggak pernah jelek ketika dia bermain di timnas Indonesia. Oke? Kayaknya itu yang udah bisa gue sampaikan. Gue akan update lagi mengenai gue kurang memperhatikan lawan-lawan kita ya. Turkmenistan gue nggak kurang data memperhatikan cara main dia karena gue nggak pernah lihat. Cina Taipei juga gue nggak dapat datanya juga, susah mantau tim-tim ini. Jadi kita jangan pikirin kekuatan lawan, kita pikirin kekuatan kita aja. Dan gue rasa ya, khusus untuk U23 ini, gue rasa kayaknya kita bisa lolos grup, dan ini bisa menjadi harapan masa depan timnas Indonesia, insya Allah. Oke?
Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.